Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya yang di ruang utama yang mudah-mudahan jawabannya belum kompak ini. Saya ingin mengulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa habibana wa qurrata a'yunina wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, entah yang keberapa kali saya berdiri seperti ini. Sejak awal masuk bulan Rabiul Awal dengan tema yang sama, dengan judul yang sama, semuanya bersama-sama ingin memperingati kelahiran manusia besar, manusia mulia, manusia agung, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik memang. Mungkin Bapak Ibu, adik-adik sekalian, satu-satunya negara di dunia ini yang kemudian menjadikan momentum Maulid Nabi ini dijadikan libur nasional. Saya lama Pak di Timur Tengah. Saya juga sekolah di sana. Hampir semua negara di Timur Tengah sudah saya silaturahimi. Tidak ada acara seperti ini. Ada pengajian, tapi kemudian sampai dijadikan momentum libur nasional, mungkin kita satu-satunya di dunia ini. Ini ijtihad dari ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para ustadz-ustadz kita, dai-dai kita dulu, ya, melihat momentum Maulid Nabi ini momentum yang luar biasa untuk bersama-sama kita kembali meneladani akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, memang kalau saya diminta malam ini berbicara tentang hikmah Maulid, sementara waktu yang diberikan mungkin 1 jam atau mungkin juga lebih sedikit atau kurang, saya kurang tahu nanti. Ini sepertinya tidak akan tuntas, Pak. Saya kebetulan pemerhati sirah Nabi, punya kajian di berbagai macam tempat membedah tentang perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di Al-Akbar, di Masjid Mujahidin, di masjid saya sendiri, memegang satu kitab namanya Ar-Rahiqil Makhtum. Ya, ini satu-satunya kitab yang menceritakan sejarah Rasulullah sejak Nabi, sejak orang tua Nabi, bagaimana masa jahiliyah di sebelum kelahiran Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Itu setiap halaman yang saya kaji, setiap itu pula saya mendapatkan hikmah baru, mendapatkan subhanallah arahan-arahan hidup yang baru, yang sangat aplikatif dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena memang Nabi itu telah dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu-satunya manusia di dunia. Dari Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir, Pak, tidak ada sejarah manusia yang lengkap, sempurna dan menjadi teladan bagi kita kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tadi Pak Haji Arifin tadi membawakan ayatnya,
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Memang buat kalian semua, sesungguhnya buat kalian, buat kita semua ini Pak, fi Rasulillah, pada performa, pada sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Di sini Allah tidak mengatakan al uswatul hasanatu. Kalau yang belajar bahasa Arab faham ini Pak. Kalau pakai alif lam, al uswa al hasanah, teladannya itu hanya pada satu sisi. Tapi sengaja oleh Allah dinakirahkan uswatun hasanatun. Semua apa yang ada pada Rasulullah itu uswah bagi kita, teladan bagi kita. Teladan dalam ketaatan dan ibadahnya. Teladan bagi kita Rasulullah SAW dalam akhlaknya. Teladan bagi kita dalam dakwahnya, teladan bagi kita dalam muamalahnya, teladan Nabi itu bagi kita dalam sikap-sikapnya, teladan Nabi itu bagi kita semua jamaah sekalian sepanjang kehidupan kita ini dalam mengatur kehidupan rumah tangganya. Teladan bagi kita Nabi itu sebagai sosok ayah yang ideal. Teladan bagi kita Nabi itu adalah sosok suami terhadap istrinya. Teladan bagi kita Nabi itu dalam hidup bersosial dengan tetangga kanan kirinya, baik yang muslim ataupun yang non muslim. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan teladan bagi kita di saat beliau mengatur dalam jihad dan mengatur urusan kenegaraan, ma'asyiral muslimin. Ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau kemudian kita semua komitmen Pak mengikuti apa yang diperbuat oleh Rasulullah, selesai semua masalah kita Pak. Problem-problem yang ada pada bangsa dan negeri ini akan segera terangkat. Karena memang jamaah sekalian, Allah sendiri Pak yang melegitimasi ini. Tapi ini semua akan bisa dirasakan liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang yang memang berorientasi ingin berjumpa dengan Allah. Ya mohon maaf ya akhi, kita ini Pak hidup di dunia dibatasi oleh waktu. Paling-paling umur kita 70 tahun, 80 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, rugi Pak kalau hanya kita berpikir hanya dunia saja. Kehidupan nyata kita itu kapan? Ya kehidupan setelah kematian itu. Masih ada loh adik-adik, jamaah sekalian, alam-alam berikutnya akan kita hadapi ini. Masih ada alam kubur, masih ada alam mahsyar terakhir, itu namanya alam abadi yang sebenarnya. Hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Insya Allah kita semua ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin kita ini malam ini kalau sampean tulus, insya Allah semua akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membimbing kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah keyakinan seperti inilah Pak, ini semua akan kita rasakan dan akan sukses hidup yang sebenarnya, jumpa dengan Allah dan masuk surganya Allah di akhirat ini, kalau kita ini mau meneladani siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, akhirnya saya teringat jemaah sekalian dengan kumpulan beberapa ayat dalam surat An-Najm tentang rincian kenapa Nabi patut menjadi contoh buat kita itu. Profesor Dr. Isam Al-Bashir, ini guru saya kebetulan Pak, dari kampus yang sama pula dengan saya, di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Beliau sekarang ada di Kuwait jamaah sekalian. Syekh Isam Al-Bashir ini beliau mengatakan zakkallahu lisanahu faqal wa ma yantiqu anil hawa. Muhammad itu nabi kita ini memang dijaga Pak oleh Allah Subhanahu wa taala lisannya. Mohon maaf kalau bahasa agak kasar sedikit, mulut nabi ini Pak, lisan nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Apa yang dibicarakan oleh Muhammad itu tidak berangkat dari keinginan hawa nafsunya. Ini seakan-akan Allah memberikan sinyal kepada kita. Kalau antum, ini saya lihat banyak para mahasiswa ini calon-calon pemimpin ke depan, leader-leader ke depan, luar biasa ini. Ya, dan kita pun juga kalau minimal kita Pak, kalau pingin jadi pemimpin di tengah-tengah rumah tangga kita, hati-hati Pak. Allah telah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Muhammad
Rasul itu setiap berbicara Pak, dipikirkan apa yang dia bicarakan itu. Tidak berangkat dari keinginan hawa nafsunya. Ini seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, hati-hati dalam pembicaraan kita. Pak, Muslim yang baik itu setiap dia berbicara selalu berpikir, pembicaraan saya ini kira-kira bermanfaat atau tidak ya. Setiap Muslim itu setiap dia berbicara, berkomunikasi satu sama lain dengan siapapun pula, apakah pembicaraan saya ini diridhoi tidak ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kamusnya Pak, seorang muslim ketika berbicara hanya sekedar berbicara, hatta dalam canda dan gurauannya. Takut Pak ingin mengeluarkan kata-kata yang kemudian menusuk perasaannya orang. Apalagi omongan-omongan yang penuh dengan fitnah, menyebar berita hoax dan lain sebagainya, mengadu domba, ghibah, menggunjing orang, itu tidak ada Pak pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita malam ini sedang memperingati Nabi dan menjadi teladan bagi kita. Salah satu teladannya Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa. Muhammad ketika berbicara itu tidak berangkat dari hawa nafsunya, tidak asal ngomong, tidak asal berbicara. Mohon maaf, sekarang ini banyak Pak, ya. Kalau mungkin di sini ada dosen, betapa banyak Pak dosen kadang-kadang ngajar di kampusnya, mahasiswanya juga antara mendengar dan tidak, jamaah sekalian. Ya, banyak pula saat ini jamaah sekalian orang tua Pak, tidak bisa berkomunikasi baik dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga Pak bahasa yang tepat untuk dikomunikasikan dengan anak. Banyak guru di sekolah ya kadang-kadang jadi permainan anak didiknya jamaah sekalian. Kenapa? Karena mungkin Pak anak itu sudah mulai dilukai hatinya oleh sang guru ini. Dan begitu seterusnya. Termasuk juga di antara kita satu sama lain betapa banyak perselisihan terjadi itu karena masalah komunikasi. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, salah satu ukuran kualitas iman seseorang itu lihat bagaimana cara dia berbicara. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira. Barang siapa beriman kepada Allah, coba Pak, beriman, ada kata-kata iman, beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan punya orientasi akhirat, ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Jadi setiap dia mau berbicara ditanyakan pada dirinya Pak, ini pembicaraan ini baik tidak ya? Momennya tepat nggak saya berbicara seperti ini? Apa dampaknya kalau saya berbicara seperti ini? Ya, ada pengaruhnya tidak apa yang saya bicarakan kepada orang yang mendengarkan ini? Dijaga betul Pak cara komunikasi, dan Muslim harus begitu. Kalau tidak bisa kata Nabi, liyaskut, diam. Diam itu iman Pak. Daripada berbicara kemudian pembicaraannya menyakiti hatinya orang. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad ketika berbicara itu tidak berangkat dari hawa nafsunya. Subhanallah. Bahkan Pak, Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, kalau Nabi Pak mengukur iman, kalau Allah mengukur dengan takwa Pak. Jadi kualitas ketakwaan kita itu bisa dilihat cara kita berkomunikasi, cara kita berbicara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 71? Ayat laqad kana lakum fi rasul juga dalam surat Al-Ahzab juga Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana bentuk takwanya di sini? Di sini tidak berbicara hablum minallah. Takwa tidak berbicara salat. Di sini Allah tidak berbicara baca Quran, tidak berbicara tahajud, tidak berbicara naik haji, umroh dan lain sebagainya. Ya, tapi di sini Allah berbicara apa? Wa qulu qaulan sadida. Takwanya itu Pak, ayo berbicaralah kalian kata Allah dengan pembicaraan sadida, yang lurus, yang benar, tidak neko-neko. Pak, orang bertakwa itu bisa dilihat dari cara dia berkomunikasi. Ya, dan Allah telah memberikan contoh Pak, gambaran siapa nabi kita ini. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi ketika berbicara tidak berangkat dari hawa nafsunya. Tahu dengan siapa dia berbicara. Berbicara dengan ibu-ibu, tahu pakai bahasa ibu-ibu. Berbicara dengan orang tua pakai bahasa orang tua. Kalau bahasa Al-Qur'an qaulan karima. Ya, kalau berbicara dengan orang-orang sesama kita qaulan ma'rufa. Kalau seorang guru kepada muridnya, ustadz kepada santrinya, guru kepada kiai pada santrinya, qaulan baligha gitu.
dan lain sebagainya. Di sini Allah mengatakan qulu qaulan sadida, berbicaralah dengan pembicaraan yang benar, yang lurus itu. Orang ya akhil karim jamaah sekalian, kalau sudah pembicaraannya baik, mengikuti cara bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuslih lakum a'malakum. Ya Allah, nanti amal-amal kita ini Pak semuanya akan direformasi oleh Allah, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Pak, kalau orang pandai menjaga pembicaraannya, tidak mau berbicara kecuali yakin bahwa apa yang ia bicarakan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Biasanya Pak, ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasulullah totalitas jamaah sekalian. Menikmati taat itu. Kenapa? Sampean lihat Pak, orang kalau ada banyak bicara, menikmati dia Pak salatnya, menikmati baca Qur'annya. Sekarang banyak orang salat Pak terburu-buru jamaah sekalian. Banyak orang baca Quran Pak kok tidak selesai-selesai, ngantuan segala macam. Ini salah satunya Pak yang mempengaruhi semua itu, kita tidak bisa menjaga apa? Mulut kita, pembicaraan kita jamaah sekalian. Karena apa yang kita bicarakan mengikuti irama hawa nafsu kita. Na'udzubillah. Nah sekarang apa kata Allah? In huwa illa wahyu yuha. Zakkallahu syar'ahu wa khabarahu faqal in huwa illa wahyu yuha. Konten pembicaraannya pun apa yang dibawa oleh Nabi itu jemaah sekalian, apa berita yang dibawa oleh Rasulullah, syariat yang ditebarkan oleh Rasulullah berbentuk pembicaraan itu apa itu? In huwa illa wahyu yuha, semuanya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, mungkin ada bertanya pada kita Pak, ya wajar Ustaz, Rasul wahyu yang turun. Pak, tapi sekarang wahyunya sudah ada di hadapan sampean. Berbentuk Al-Qur'an 30 juz ini. Kita tahu kan wahyu itu ada dua macam jemaah sekalian. Ada wahyu yang tertulis, itulah Al-Qur'anul Karim. Ya, yang aib bagi kita Pak, merasa umatnya Rasulullah dan malam ini kita sedang memperingati Maulid Nabi, kelahiran Rasul, untuk meneladani akhlak Rasulullah. Tiada hari kecuali antum harus bisa baca Quran. Adik-adik mahasiswa, saya punya pengalaman jadi mahasiswa pula. Coba Dek, begitu bangun subuh sebelum Anda membuka mata kuliahnya, buku pelajarannya, bukalah dulu kitabullah, bukalah dulu kalamullah, bukalah dulu Al-Quran ini sebelum kita membuka yang lainnya. Loh, saya teringat Pak, masa-masa dulu saya kuliah di Saudi jamaah sekalian. Di Saudi ini Pak semuanya hafalan. Saya kebetulan di Fakultas Usuluddin jurusan hadis. Itu Pak satu semester 4 bulan saya harus hafal 179 hadis. Itu sanadan wa matnan Pak. Sanadnya dan matanya harus hafal semua jamaah sekalian. Itu baru hadis Pak, belum tafsirnya, belum nahunya jamaah sekalian, belum sirah nabawiyahnya, belum mustalahul hadisnya. Itu kitab jamaah sekalian. Ya Allah Pak, ada satu meteran kira-kira numpuk Pak. Saya pada waktu mengatakan rasanya saya nggak pas di sini. Mustahil akan bisa masuk ke otak saya semua ini jamaah sekarang gitu. Tapi subhanallah Pak, saya merasakan betul dampak dari Al-Quran ini ma'asyal muslimin. Ya akhil karim, jangan main-main dengan Al-Quran Pak. Adik-adik jangan main-main dengan Al-Quran. Tolong, dan aib antum sebagai mahasiswa muslim kemudian tidak bisa baca Quran. Musibah itu Pak. Tidak akan barokah ilmu 4 tahun di kampus kalau antum tidak bisa baca Quran. Pegang omongan saya jamaah sekalian. Dan saya merasakan dahsyat semua itu jamaah. Dan Quran ini, Allahu Akbar, Quran itu hidayah ya akhi. Petunjuk, arahan hidup buat kita. Quran itu tidak hanya petunjuk, tapi wabayinat minal huda, memberikan rincian Pak, keterangan yang nyata rinci untuk bisa meraih semua hidayah yang kita cari itu. Wal furqan, dan diberi pula oleh Allah apa? Penjelasan Pak, pembeda mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana kurikulum yang harus saya baca ini sehingga nanti saya bisa menjawab dengan benar, dan mana yang tidak perlu saya baca. Dengan Quran, tawasul dengan Quran selesai semua masalah jamaah sekalian. Ikhwatal iman, sampai saya kemarin saya menyampaikan di mana nih Pak? Oh tadi pagi saya juga menyampaikan di Namira. Saya setiap Ahad kedua saya biasa ngisi di Masjid Namira di Lamongan subuh. Bagi sampean Pak yang punya kantor, ya, yang biasa mimpin rapat dengan anak buah, dengan karyawan, coba Pak sebelum memulai rapat baca Al-Quran Pak. Baca Al-Quran dan rasakan Pak, rapat itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya kemarin di Telkom Pak, di PJB. Sekarang PJB berubah namanya sekarang menjadi PLN Nusantara Power.
tidak PJB lagi jemaah sekalian, ada perubahan nama. Saya katakan pada bapak-bapak manajemen, cobalah sebelum rapat itu Pak, selama kita tahu komunitasnya Muslim, mulailah dengan baca Quran walaupun hanya 1-2 ayat. Atau yang sampean hafal, hatta qul huwallahu ahad, sebelum memulai rapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rapat dengan Allah Subhanahu wa taala dulu, Pak. Berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rapat Pak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bagi pengusaha Pak, ketika rapat evaluasi pekanan dengan anak buahnya, sebelum memulai evaluasi tentang bisnis kita, mulai dulu berkomunikasi dengan Allah dengan baca Al-Quran. Apalagi para mahasiswa seperti ini jamaah sekalian. Ya Allah, insya Allah sampean 3,5 tahun selesai Pak. Adik-adik semua ini. Betul itu. Bahkan mungkin lebih cepat lagi. Bisa saja. Dengan dahsyatnya Al-Quran itu jamaah sekalian. Quran itu saya katakan tadi hidayah masalahnya ya akhi. Quran itu tibyan, bayinat, memberi penjelasan untuk bisa meraih hidayah yang kita cari itu. Dan diberi pula oleh Allah Furqan Pak, pembeda. Tidak hanya itu kata Allah Subhanahu wa taala, Quran itu nur Pak, nur, cahaya. Apa nur? Nurnya datang dari lewat Quran Pak. Orang kalau sudah mendapatkan nurnya Quran, tidak akan gelap hidupnya ma'asyal muslimin. Quran itu syifa, obat jemaah sekalian, obat hati, obat pikiran, termasuk juga obat fisik. Sampai yang kalau sakit Pak, baca Quran. Sebelum ke dokter Pak, coba tawasul dengan Al-Quran. Betul Pak. Punggung saya juga kumat jemaah sekalian Pak. Ya, saya pernah dioperasi cukup serius Pak. Kadang-kadang mulai kumat, saya pegang Pak. Saya baca ayat-ayat ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir lillahi ma fis sebagaimana dibacakan tadi oleh imam kita. Kemudian saya baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil, kemudian Al-Fatihah Pak. Saya pegang jamaah sekalian. Subhanallah, berkurang Pak. Cobalah Pak, sebelum kemana-mana Quran menyelesaikan semua masalah kita jamaah sekalian. Dan Quran itu jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini bisa memberikan petunjuk arahan hidup yang lillati hiya aqwam, bukan qawim Pak, bukan lurus, tapi lebih lurus lagi jamaah sekalian. Dan inilah Pak yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, Nabi itu tiada hari kecuali membaca Al-Quran. Mohon maaf, sampai katanya jamaah sekalian begitu dahsyatnya bacaan Quran Nabi ini. Itu si Abu Jahal Pak. Fir'aun hadhil ummah. Kata Nabi ini Fir'aun umat ini Abu Jahal Pak. Itu katanya ketika sumpah Pak. Rupanya juga dia tengah malam tuh Pak datang mendekati rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu riwayat dikatakan Nabi itu hampir tiap malam Jibril datang Pak. Yudarisuhu, tadarusan dengan Rasulullah. Rasul Pak menyetor hafalannya kepada Jibril jamaah sekalian. Menjaga Quran yang liyusabbita fi fuadak, itu Jibril datang tiap malam Pak. Sehingga Nabi baca jamaah sekalian, suaranya keluar. Jangan tanya bagaimana indahnya bacaan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Jahal Pak, malam-malam hari datang Pak. Ada yang mengatakan tengah malam, ada yang mengatakan 2/3 malam, nguping Pak. Merasakan ketenangan hatinya. Sebenarnya fitrahnya itu Pak menerima agama ini Pak. Tapi karena kesombongannya, karena kebetulan akan memimpin masyarakat Arab ini, nabinya kebetulan kena sama anak yang yatim namanya Muhammad. Memang dulu Pak katanya itu, masyarakat jahiliyah Pak, kalau ada anak yatim terpinggirkan Pak. Kan dianggap tidak punya masa depan. Justru kenabian ini datang kepada Rasulullah. Untung Pak dari bangsa yang sangat termulia, dari bangsa Quraisy, dari Bani Hashim sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Abu Jahal dengarkan Pak, menikmati. Sampai dia kadang-kadang sampai menangis jamaah sekalian. Sekali waktu ada temannya juga Pak datang Pak. Rupanya juga menikmati. Kaget Pak. Berbarengan ketemu dengan Abu Jahal, sama-sama ngelihat, sama-sama mendengar juga jamaah sekalian. Apa kata orang ini? Ente, engkau, ente Abu Jahal, ente Abul Hakam. Shh, katanya Pak. Sudah diam. Iya, benar sudah apa yang dibawa oleh Muhammad ini. Quran yang datang kepada Muhammad mustahil, itu buatan Muhammad. Memang ini dari Rabbul Alamin, dari Tuhan kita Allah, dengan angkat tangannya ke atas Pak. Kata orang ini, idan kalau begitu ayo kita besok pagi temui Muhammad, kita berislam bersama-sama. Susah. Bagaimana saya akan menerima ini? Muhammad yatim. Nah ini Pak, ini gengsi Pak yang muncul jamaah sekalian. Memang hidayah sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman Bapak Ibu, maksud saya apa?
Allah Pak telah melegitimasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jadi contoh bagi kita Pak. Kenapa sukses dakwahnya? Karena setiap dia berbicara, dia berfikir, dan konten pembicaraannya itu adalah nilai-nilai Rabbani, Al-Quran. Paling kalau tidak Pak, yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, dua ini saja Pak kalau sampean pegang, sampean berpegang teguh dengan dua hal ini saja, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di abada ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perisai, dua perkara penting. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, Kitabullah, Al-Quran Pak, kitab Allah, wa sunnati, dan sunnah-sunnahku, hadis-hadisku itu Pak. Monggo, saya berharap ini para mahasiswa tidak hanya sekedar berkutat dengan organisasi. Kalau perlu nanti rapat-rapat organisasinya di BEM atau di rohisnya segala macam, mulailah Pak. Sebelum mulai rapat, sebelum diskusi dan lain sebagainya, muqaddimah dengan Quran. Antum harus bangga menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahasiswa Muslim itu harus nampak Pak, berbeda dengan mahasiswa yang lain jamaah sekalian. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus bisa kita teladani. Kemudian apa kata Allah dalam surat itu pula? Wa zakkallahu basarahu faqal ma zaghal basaru wa ma tagha. Allah juga subhanallah menjaga Pak, mentazkiyah pandangan mata Nabi ini. Seraya Allah mengatakan ma zaghal basaru wa ma tagha. Muhammad itu pandangan matanya tidak pernah tergelincir jemaah sekalian dan tidak pernah melampaui batas. Adik-adik, terutama adik-adik semua ini Pak, termasuk juga kita yang tua juga sama Pak. Tolong jaga pandangan mata kita ini. Pandangan mata Nabi ini jemaah sekalian, pandangan mata Pak penuh kepekaan Pak. Pandangan mata Nabi ini ma'asyal muslimin, pandangan mata ingin menyelesaikan problem umat, ingin tahu apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini jemaah sekalian. Bukan kayak kita Pak, pandangan mata kita pandangan mata nakal. Pandangan mata kita ini Pak, pandangan mata curiga sama orang. Pandangan mata kita ini Pak, pandangan mata tajassus, memata-matai orang jemaah sekalian gitu. Pandangan mata kita ini pandangan mata khianat kata Nabi. Lirik sana lirik sini jemaah sekalian, terutama melirik lawan jenis sampai menikmati. Habis Pak semua masalah kita. Nabi itu jemaah sekalian pandangan matanya itu penuh perhatian kepada umatnya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah sekalian habis salat begini, masyaallah muslimin, habis salat begini Pak. Maghrib, Isya, subuh, duhur, asar, itu Nabi Pak setelah selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Nabi balik jemaah sekalian. Dan kelihatan Pak zikirnya Nabi itu Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Didengar oleh sahabat yang ada di depannya Pak. Yang di depan Nabi, yang di saf pertama itu mendengarkan bagaimana zikirnya Nabi. Di riwayat yang lain astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina bis salam. Nabi Pak tidak diam, lirik Pak, mata itu tajam Pak. Dilihat bagaimana Nabi pingin tahu, ya tafaqqadu, kalau bahasa fikihnya itu ya tafaqqad, mencari Pak, ada apa, ada masalah apa pada umatku ini. Dilihat satu persatu. Wa ilaika ya'udus salam wa adkhilnal jannata daraka daras salam fahayyina bis salam. Dan sebagaimana kita sampean baca itu jamaah sekalian, ketika ngelihat sahabat yang tersenyum Pak, coba lihat pandangan mata Nabi. Nabi ikut tersenyum pula. Alhamdulillah. Berarti ini umatku sedang baik-baik saja gitu. Secara keseluruhan dilihat Pak. Jadi imam itu ya akhi, tidak hanya sekedar imam Pak. Tapi imam ada kepekaan. Memantau bagaimana perkembangan jamaahnya, perkembangan makmumnya jamaah. Dia pemimpin. Makanya ya akhi, tidak apa-apa Pak ya, saya menyampaikan pesan-pesan saya pribadi, tidak apa-apa ya. Mohon doanya ya. Saya sekarang sudah 8 tahun ini Pak, saya membangun sekolah tinggi ya di depan rumah saya sendiri. Insya Allah saya sekarang lagi bangun pula Pak di Trawas, di Desa Cembor, di atas paling tinggi, di atas tanah 2 hektar diwakafkan oleh seseorang. Ini proyek besar jamaah sekalian, karena saya mencetak calon-calon mahasiswa, calon-calon ulama yang hafal Quran 30 juz, tapi siap menjadi imam masjid jamaah sekalian. Dulu saya dari awal menginjakkan kaki ke Indonesia sudah ada dalam benak saya. Saya punya cita-cita untuk i'dad a'immatil masajid.
membuat sekolah tinggi untuk memformat, mencetak calon imam masjid. Imam bukan hanya sekedar imam, Pak, tapi imam yang kemudian bisa menjembatani antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Imam yang bisa menyelesaikan problem jamaahnya, menjadi problem solver jamaah sekalian. Imam yang bisa memandikan jenazah, Pak. Imam yang mufti, Pak, yang bisa diminta fatwa-fatwanya. Imam yang bisa mengawinkan, Pak. Imam yang kemudian bisa mendamaikan suami istri yang ada di sekitar masjid bermasalah, Pak. Didamaikan, ditenangkan. Itu imam kita, dan harus hafal 30 juz. Kalau tidak hafal 30 juz, tidak mendapatkan ijazah jamaah sekalian. Alhamdulillah 3 periode, 3 angkatan ini, Pak. Besok tanggal 22 ini wisuda yang ketiga, insya Allah. Nah, itu imam begitu, Pak. Begitu keluar salam, dilihat jamaahnya, Pak. Ya apa jamaahku? Ada yang kurang tidak? Ada kepekaan. Dilihat satu tiba-tiba ada sahabat di situ yang mojok, kemudian dilihat sama Nabi menunduk, Pak. Dilihat lagi, menunduk lagi, sampai kemudian dia menangis jamaah sekalian gitu. Kemudian Nabi menoleh pada yang tertawa tadi, fa asyara ilaihi. Coba temui, kenapa saudaramu itu kok menangis itu, kata Nabi. Kemudian didatangi orang ini jamaah sekalian. Ma baluka ya akhil? Kenapa, ada apa dengan wahai saudaraku gitu. Dia katakan, jau'an, saya lapar, Pak. Saya lapar. Rupanya memang musim paceklik pada waktu itu jamaah sekalian gitu. Subhanallah. Ikhwatul iman, coba lihat, Pak, imam yang benar, Pak. Begitu tahu saudaranya sedang lapar, tidak bisa makan sekian lama, itu tidak lama-lama zikirnya, ma'asyal muslimin. Tidak lama-lama zikir Nabi SAW. Langsung Nabi berdiri, Pak. Sebab kalau berlama-lama ini manfaatnya untuk pribadi saja. Tapi ini ada urusan umat, lapar umatnya. Sampai keluar sebuah hadis kepada kita kan, li'an aqdiya hajata akhi ahabbu ilayya an a'takifa fi masjid hadza syahra. Aku menyelesaikan problem saudaraku, menyelesaikan hajat-hajat saudaraku, menyelesaikan problematika apa yang terjadi pada saudaraku, itu lebih aku cintai daripada aku itikaf di masjidku ini 1 bulan penuh, kata Nabi SAW. Ya Allah, luar biasa, Pak. Nabi bangkit jamaah sekalian, Pak. Nabi bangkit, tidak menawarkan kepada sahabat, Pak. Secara pribadi ingin menyelesaikan, Pak. Masuk ke dalam rumahnya, menanyakan kepada istrinya jamaah sekalian. Hal indaki syai', ente punya apa hari ini gitu. Ini ada umatku, sahabatku di masjid sedang kelaparan. Dia tidak bisa berbuat apa, dia menangis terus, lapar betul. Ada apa? Subhanallah, Pak. Coba lihat. Istrinya menjawab, wallahi ma'indi syai' illal ma'. Kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah, kecuali kami hanya punya apa? Air putih saja jamaah sekalian. Nanya, Pak, pada istri yang lain, jawabannya juga sama. Kepada Zainab juga sama, kepada Ummu Salamah juga sama, kepada Sofia juga sama, kepada Hafsah juga sama. Jawabannya sama, tidak punya apa, Pak. Rasul, Pak, Rasul. Memang kalau musim paceklik, ma'asyar muslimin, Pak, dinar, Pak, benggolan-benggolan emas, uang emas itu, Pak, tidak bisa dibelanjakan, tidak ada barang, ma'asyar muslimin. Nah, setelah itu Nabi baru menawarkan kepada para sahabat. Kata Nabi, man yudhifu hadza al-laila. Siapa di antara kalian yang malam ini siap menjamu tamuku ini? Yang menarik, ma'asyar muslimin, Abu Bakar tidak menjawab, Pak. Umar tidak menjawab. Utsman tidak menjawab. Ali tidak menjawab. Abdurrahman bin Auf tidak menjawab. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menjawab. Sa'id bin Jubair, semua sahabat-sahabat yang konglomerat tidak menjawab, Pak. Karena memang di rumahnya nggak ada apa-apa. Uangnya banyak, emasnya banyak, dolarnya banyak, euronya banyak, kalau bahasa kita sekarang begitu. Tapi dia tidak ada barang untuk dibelanjakan, untuk dimakan jamaah sekalian. Tiba-tiba ada orang ahli dari Ansor mengangkat tangan, ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjamu tamumu ini. Gitu. Dibawa, Pak, orang ini dimasukkan ke mobilnya. Kalau sekarang mungkin dimasukkan ke mobilnya, Pak, ke Avanzanya ya. Dulu, Pak, dinaikkan ke ontanya. Atau dinaikkan ke kudanya, Pak, dibawa di bopong, lemas sampai kemudian masuk ke rumahnya. Dia katakan pada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah. Tolong muliakan ya, ini tamunya Rasulullah. Aku diperintah sama Nabi untuk menjamu tamu ini. Apa jawaban istrinya gitu? Wallahi ma'indi syai'. Rupanya tidak tahu, Pak. Kalau di rumah juga enggak ada apa-apa juga, Pak. Illa qutasibyani. Saya enggak punya apa-apa semalam ini, Bang. Ini tinggal makanan malam ini, itu pun cukup untuk anak kita. Besok tidak ada lagi loh. Kata suaminya, Pak, sudah masak saja. Kalau sekarang kayak serlak tuh, Pak, makanan bayi, Pak. Bubur, masak. Ini tamunya Rasulullah, masak. Nanti bagaimana dengan anak kita, kata istrinya? Sibukkan dia bermain. Nanti kalau udah capek, tidak bikin makan, ngantuk, buat dia tidur gitu.
Begitu siap makanan, matikan lampu. Tunjukkan bahwa arina nakul. Tunjukkan bahwa kita juga makan di belakang. Bunyikan piring saja gitu. Biar dia tidak tersinggung. Dan berikan makanan pada tamu. Maka dimakan sama tamu itu Pak. Sementara dia dengan istrinya juga lapar juga. Dan anaknya juga semua lapar ma'asyal muslimin. Allahu Akbar. Kemudian dia kenyang Pak, balik pulang. Berkumpul dengan sahabat di Ashabus Suffah di masjid. Subuhnya Pak, masjid menunggu Pak di pintu utama masjid, jamaah sekalian. Ini Pak kepekaan seorang pemimpin. Kepekaan seorang leader, jamaah sekalian. Mata itu Pak mencari apa masalah yang terjadi di tengah-tengah umat ini, ma'asyarul muslimin. Apa kata Rasulullah? Nabi nunggu Pak. Tiba-tiba datang orang ini, jamaah sekalian, yang menjamu tamu tadi malam Pak. Ini Jibril baru datang menyampaikan kepadaku. Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah bangga, laqad ajiballahu min sani'ikuma al-laila. Allah sangat bangga, terkagum, terheran-heran terhadap apa yang kalian perbuat tadi malam ketika menjamu tamu kalian itu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, Pak, ayo mata ini kita jaga ya. Tunjukkan kepedulian Pak satu sama lain. Kita tidak boleh Pak cuek kepada. Karena kata Nabi, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udwun tada'a sa'ilul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, muslim yang satu dengan muslim yang lain, dalam cinta mencintainya, dalam kasih sayangnya, dalam kelembutannya dan perhatiannya. Ibarat satu tubuh jamaah sekalian. Tahu satu tubuh jamaah sekalian? Sakitnya di sini Pak. Seluruh anggota tubuh merasa sakit semua Pak. Meriang dan nggak bisa tidur jamaah sekalian. Nah ini Pak, mata yang kita punya harus peduli Pak. Minimal, apalagi dalam kondisi begini ya. Kata pemerintah Pak, kata Pak Jokowi, tahun 2023 Pak, tahun ruwet. Gelap. Ya, insya Allah Pak, kalau semua kita guyup satu sama lain. Kita malam ini sedang memperingati Maulid Nabi. Nabi itu Pak sangat peka menjembatani antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Pedulinya luar biasa jamaah sekalian. Monggo Pak, saling menguatkan satu sama lain di antara kita saudara-saudara sekalian Pak. Inilah kita meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ada satu lagi jamaah sekalian ditutup Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkahu kullahu faqal wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Allah Pak telah memformat Nabi secara keseluruhan. Setelah Allah mengatakan, sungguh engkau ya Muhammad berada pada puncak akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Bapak Ibu jangan tanya akhlaknya Rasulullah ya. Akhlak ma'allah, ya Allah. Nabi Pak, saya pikir tidak ada orang Pak di dunia ini yang lebih sibuk daripada Rasulullah Pak. Ya, hatta Pak Jokowi, hatta Biden Pak, ya, hatta Xi Jinping yang di mana ini? Yang di Cina jamaah kalian. Rasul Pak, Rasul luar biasa. Sesibuk apapun bulan tidak lupa Pak. Tengah malam bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Mensyukuri akan berbagai macam nikmat sampai kakinya bengkak Pak. Berkomunikasi. Ini akhlak ma'allah. Saya berharap ya akhil karim antum kalau mengaku umatnya Rasulullah, ayo Pak penuhi haknya Allah. Hak-hak antum akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan urusan kita dengan Allah, urusan kita nanti akan diselesaikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada akhlak ma'allah, akhlak kita dengan Allah. Laksanakan perintahnya, jauhi semua larangan-larangannya, komitmen Pak dengan perintah Allah, insyaallah. Itulah akhlak kita dengan Allah Subhanahu dan sampai akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua akhlak ma'an nas. Siapa akhlak ma'an nas ini jamaah sekalian? Banyak Pak sentuhannya Pak ya. Yang pertama akhlak dengan orang tua kita sendiri. Adik-adik ya, kalau adik-adik ingin sukses ya, tolong Dek apa yang terjadi dalam keseharian kita Pak, laporkan adik-adik pada orang tua biar bangga orang tua kita. Ya. Bangga. Jangan sampai buat masalah dengan orang tua. Sebenarnya sukses kita Pak selain kita dengan Allah selesai Pak. Yang kedua, yang pertama kali orang tua. Saya perhatikan kita kalau tidak ada masalah dengan orang tua Pak, dimudahkan semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita-kita ini Pak. Saya secara pribadi Pak, ketika anak saya bermasalah, saya langsung Pak doa saya pertama, Rabbil filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Saya bertawassul Pak dengan doa, saya minta yang terbaik buat orang tua saya untuk kebaikan anak saya sendiri. Dahsyat ini Pak.
Orang tua ini jimat betul ya jemaah sekalian. Antum kalau pengen sukses, adik-adik pengen sukses, kawal orang tua. Bahagiakan orang tua. Jangan dibuat ruwet orang tua gitu. Bagi yang sudah berkeluarga, tolong problem-problem keluarga jangan cerita sama orang tua. Sudah cukup orang tua membesarkan sampean yang sudah berkeluarga ini, Pak. Jangan disibukkan lagi dengan problem-problem di lapangan. Hadapi. Antum ketika punya anak pasti bisa untuk mengawal anak. Jangan curhat pada orang tua terus. Ketika bermasalah dengan istri, bermasalah dengan suami, jangan cerita pada orang tua dan mertua. Kasihan mereka. Bahagiakan mereka itu. Ini akhlak, Pak. Dan itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus berikutnya akhlak dengan istri. Ini panjang, Pak. Akhlak dengan suami. Aduh, ini satu pertemuan tidak selesai saya bahas masalah ini jemaah sekalian. Dan ini problem kita semua. Nanti akhlak dengan anak kita sendiri, Pak. Kalau tadi saya bicara anak pada orang tua, sekarang kita pada anak. Bagaimana akhlak kita pada anak kita jemaah sekalian? Harus memberikan contoh keteladanan yang baik bagi mereka semua. Setelah itu akhlak dengan tetangga kanan kiri kita, Pak. Akhlak dengan relasi kita. Akhlak dengan, bahkan dengan akhlak dengan orang yang tidak seideologi dengan kita. Itu adalah umatnya, umat Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah semua. Ada yang sebagian mendapatkan hidayah, ada yang sebagian tidak mendapatkan hidayah. Ayo Pak, tunjukkan akhlak kita pada mereka sampai mereka terkesima. Begitu akhlaknya orang-orang Islam ya kepada kita semua. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak, Pak. Dan ingat, akhlak ini adalah inti dari agama itu sendiri. Sampai Nabi mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah ini sebenarnya untuk menyempurnakan akhlak yang baik ini. Dan saya merenung, Pak, tentang hadis ini. Ternyata, Pak, semua syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah ujung-ujungnya, Pak, ingin memformat akhlak kita. Allah memerintahkan kepada kita salat, ujung-ujungnya apa? Supaya kita punya akhlak. Innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Tanha anil fahsyai wal munkar ini masalah akhlak, Pak. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ini akhlak. Jadi kalau salatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji, evaluasi, Pak, ada apa dengan salat kita ini jamaah sekalian. Puasa itu memformat akhlak kita. Dengan puasa ada kesabaran. Sabar itu akhlak, Pak. Sabar tidak makan, sabar tidak maksiat, sabar tidak minum, sabar beribadah, itu akhlak. Ya, di puasa ada kejujuran, jujur itu akhlak, Pak. Di puasa ada kedisiplinan, disiplin itu akhlak. Luar biasa jamaah sekalian. Mengeluarkan zakat jelas, Pak. Minimal kita tidak medit. Tidak medit itu akhlak. Ya, berbagi itu akhlak jamaah sekalian, peduli itu akhlak. Ya. Itu mengeluarkan zakat. Haji, Pak, lebih dahsyat lagi, ada persamaan di antara kita bersaudara jamaah sekalian, yang hitam, yang putih, yang coklat, tujuannya sama, labbaik Allahumma labbaik, bersaudara semuanya, Pak. Itu juga masalah akhlak. Jadi semuanya, Pak, wajar kalau Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tinggal kita evaluasi, Pak, bagaimana akhlak kita saat ini. Dan malam ini kita sedang memperingati tentang kelahiran Nabi, Maulid Nabi. Tujuannya apa, Pak? Untuk meneladani dan beruswah berqudwah dengan Rasulullah dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, dalam ketaatannya, dalam muamalahnya, ya, dalam imannya, dalam semuanya, jamaah dalam mengatur kehidupan rumah tangganya. Mudah-mudahan, Pak, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari-hari kita, Pak, adalah hari-hari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita berada, Pak, rujukan kita cuma dua, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita pegang, insyaallah kehidupan kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita semuanya ke depan, Pak, dianugerahi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menutup pintu rapat-rapat peluang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mukaddimah doa ini, bisa berdoa, Pak, ya, dengan sebaik-baik doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang hajat-hajat kita semua terpenuhi, karena kata Nabi suratul Fatihah itu Allah mengatakan wali abdi masa'al, buat hambaku apa yang dia minta. Maka usahakan, Pak, sebelum sampean berdoa bacalah suratul Fatihah. Insyaallah doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wath-thabata fil amri wal azimata ala ar-rushd
ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين يا قاضي الحاجات اقض حاجتنا اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم بارك لنا وبارك آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا وتلامذتنا وطلابنا وجميع المسلمين اللهم افتح عقولهم واشرح صدورهم واحسن فروجهم واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kenaikan ini sama dan yang demikian kepada ini disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.